Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok SGDA3 yang akan mempresentasikan materi fisiologi tubuh manusia saat menyelam atau diving. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Berikut adalah anggota dari kelompok SGDA3. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut menuju materinya. Sebelum saya jelaskan latar belakangnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Viko Fernanda dengan digit NIM 23025 Baik, langsung saja saya jelaskan tentang bagian latar belakangnya. Setelah memahami struktur dan anatomi tubuh manusia, penting untuk mengetahui bagaimana fungsi atau cara kerja dari sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Fisiologi manusia atau ilmu faal adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berlangsungnya sistem kehidupan dari biomolekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan, dan difokuskan pada proses cara kerja tubuh manusia. Serta fisiologi juga membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar tubuh. Aktivitas fisiologis adalah aktivitas suatu jaringan atau organ dalam menjalankan fungsinya. Aktivitas fisiologis penting untuk jalannya sistem di tubuh. Sistem-sistem tersebut meliputi sirkulasi, respirasi, pencernaan, urinaria, kulit, rangka dan otot, imun, saraf, endokrin, dan reproduksi. Dalam hal ini, sistem bekerja sama untuk menjaga homeostasis atau kondisi tubuh dapat terjaga dalam keadaan normal atau seimbang. Dalam pelaksanaannya, aktivitas fisiologis akan berusaha menyesuaikan dengan kondisi lingkungan serta menyesuaikan dengan berat aktivitas yang dilakukan tubuh. Salah satunya adalah ketika melakukan aktivitas di bawah permukaan air seperti menyelam atau diving yang merupakan aktivitas rekreasi populer di kalangan masyarakat. Kegiatan menyelam juga memberi orang kesempatan untuk mempelajari dunia bawah air yang indah. Namun, perlu diingat bahwa perubahan tekanan yang terjadi selama menyelam dapat berdampak besar pada fungsi tubuh manusia. Tekanan air di bawah laut dapat mempengaruhi banyak sistem tubuh dan organ. Oleh karena itu, memahami tekanan dalam menyelam sangat penting untuk menjaga keselamatan si penyelam. Berbagai sistem fisiologis tubuh manusia juga dipengaruhi oleh tekanan air ini, termasuk sistem pernafasan, sistem pendengaran, dan sirkulasi darah. Perubahan tekanan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Dengan memahami lebih lanjut tentang bagaimana tekanan menyelam mempengaruhi tubuh manusia, kita dapat mengidentifikasi tindakan pencegahan dan persiapan yang perlu dilakukan untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan perubahan tekanan. Ini mencakup pengetahuan tentang gejala dekompresi, pemilihan peralatan yang sesuai, dan teknik untuk mengurangi tekanan pada telinga dan sinus. Studi ini akan membahas bagaimana tekanan saat melakukan penyelaman dapat berdampak pada tubuh manusia. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan resiko dan kinerja penyelam. Studi ini juga dapat membantu membuat standar dan pelatihan yang lebih baik di dunia penyelaman. Saya, Nikadek Diana Novita Alicia Putri, dengan 3 digit NIM akhir 065, akan melanjutkan presentasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, ada beberapa rumusan masalah antara lain yang pertama, apa saja tekanan yang muncul saat menyelam yang bisa mempengaruhi fisiologi tubuh manusia. Yang kedua, bagaimana dampak perubahan tekanan pada organ tubuh manusia selama menyelam. Yang ketiga, apa upaya yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyelaman. Dan yang keempat, bagaimana penanganan dari risiko menyelam. Selanjutnya, tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, adapun tujuan penulisan yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis apa saja tekanan yang muncul saat menyelam yang bisa mempengaruhi fisiologi tubuh manusia. Yang kedua, untuk mempelajari dampak dari perubahan tekanan pada fisiologi tubuh manusia selama penyelaman. Dan yang ketiga, untuk menyelidiki upaya yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyelaman, serta untuk mengetahui penanganan dari risiko penyelaman. Manfaat penulisan. Yang pertama, penulis diharapkan dapat memahami lebih baik terkait bagaimana tekanan air selama menyelam mempengaruhi fisiologi tubuh manusia. Yang kedua, tulisan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi penulis lain untuk dapat mengembangkan ide dalam melakukan penulisan kajian lain terkait deep fisiologi.
Yang ketiga, tulisan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para penulis dan masyarakat bahwa faktor individu seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan dapat mempengaruhi dampak fisiologi penyelam terhadap tubuh manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, pembaca diharapkan mendapat pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana komposisi gas pernafasan mempengaruhi fisiologi tubuh manusia selama penyelaman, yang akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit penyelaman seperti Benz dan emboli gas. Baik, perkenalkan, saya Salsabila Naila Widianto dengan 3 digit NIM terakhir 071. Saya yang akan menjelaskan pada bab 2 mengenai tekanan saat menyelam. Sebelum kita mengetahui apa-apa saja tekanan yang terjadi saat menyelam, kita perlu mengetahui apa menyelam itu. Menyelam atau diving adalah aktivitas berenang di bawah laut, di mana adanya perbedaan tekanan dari permukaan laut menuju kedalaman laut, yang menyebabkan adanya perubahan fisiologis yang di dalam tubuh. Tekanan berkolerasi erat dengan kedalaman, dan penyakit yang berhubungan dengan tekanan merupakan penyebab sebagian besar cedera pada penyelam. Respon organ terhadap perubahan tekanan bergantung pada kondisi udara di dalam organ dan jaringan di antara organ. Selanjutnya, tekanan yang terjadi saat menyelam. Ada 2 tekanan yang terjadi ketika kita menyelam. Yang pertama tekanan hidrostatis, dan yang kedua adalah tekanan atmosfer. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang terjadi di sekitar penyelam. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berada di dalam laut, sementara tekanan atmosfer adalah tekanan yang berada di atas permukaan air. Jadi tekanan atmosfer merupakan tekanan yang berada di luar laut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Igusti Ngurah Bagus Ananta Suryadiputra dengan 3 digit NIM terakhir 077. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dampak yang mungkin terjadi saat melakukan aktivitas penyelaman. Dalam hal ini, dampak yang kami maksudkan adalah dampak negatif yang berupa komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, organ-organ yang akan kami fokuskan adalah organ paru-paru, telinga, dan juga kulit itu sendiri. Yang pertama, saya akan mulai dari organ paru-paru terlebih dahulu. Untuk organ paru-paru, terdapat beberapa komplikasi yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah dekompresi paru-paru. Dekompresi paru-paru ini terjadi saat penyelam itu bergerak naik ke permukaan dan terjadi penurunan tekanan yang perubahannya itu terjadi dalam waktu yang singkat. Untuk mekanismenya, awalnya penyelam itu naik ke permukaan, lalu di saat itu juga di dalam tubuh terbentuk yang namanya gelembung-gelembung nitrogen itu sendiri. Nah, apabila gelembung-gelembung nitrogen ini menyumbat alveoli, maka itu akan menyebabkan yang namanya dekompresi paru-paru. Selain itu, terdapat beberapa faktor risiko yang memperbesar kemungkinan terjadinya dekompresi paru-paru. Di antaranya usia yang melebihi 30 tahun, penyakit jantung bawaan, obesitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk penyakit atau komplikasi yang kedua yang mungkin terjadi pada paru-paru saat melakukan aktivitas penyelaman adalah barotrauma paru-paru. Untuk barotrauma paru-paru itu sendiri terjadi saat kita melakukan aktivitas penyelaman itu sendiri. Jadi saat kita menyelam. Nah, ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan di dalam pulmo ataupun di dalam paru-paru atau yang bisa kita sebut intrapulmonal dan juga di luar pulmo atau di lingkungan sekitar itu sendiri. Nah, di saat menyelam juga kita tidak mendapatkan suplai oksigen ataupun suplai udara yang pas sehingga menyebabkan perbedaan tekanan itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Sukman Chandra Putri dengan 3 NIM terakhir 075. Sebelumnya, sudah jelaskan oleh rekan saya tadi mengenai bagaimana paru-paru mengalami gangguan ketika adanya perubahan tekanan. Selain paru-paru, ada pun organ lainnya yang akan mengalami gangguan ketika mengalami perubahan tekanan. Salah satunya yakni organ telinga, di mana gangguan ini akan termasuk ke dalam gangguan pada indera pendengaran, tinnitus, gangguan keseimbangan, hingga vertigo. Ada 3 kondisi patologis telinga bagian dalam yang akan terjadi ketika kita berada di bawah air. Di antaranya yang pertama, ada barotrauma telinga bagian dalam. Kondisi di mana tekanan dalam telinga bagian tengah tidak merata saat menyelam. Hal ini bisa mengakibatkan tekanan air pada genang telinga akan berpindah ke dalam dan ini bisa merusak struktur sensitivitas dari telinga bagian dalam kita.
Ketika tekanan berlebih, maka jendela oval bisa robek, yang dimana bisa mengakibatkan cairan yang ada dalam telinga dalam kita akan bocor ke telinga bagian tengah kita, yang kerap disebut dengan fistula per limfa. Yang kedua ada penyakit dekompresi telinga bagian dalam. Kondisi di mana gangguan ini terjadi ketika adanya pembentukan gelembung gas di dalam pembuluh telinga bagian dalam, yang berlangsung ketika adanya penurunan tekanan lingkungan sekitar secara tiba-tiba. Di mana gangguan ini akan berdampak pada vestibular telinga bagian dalam, dan ini bisa dikarenakan adanya perbandingan antara volume jaringan yang lebih tinggi dengan suplai darah yang diterima lebih sedikit, sehingga periode pembersihannya akan melambat. Di mana hal ini akan mengakibatkan supersaturasi aparatus vestibular, akan bisa menyebabkan kelebihan beban gelembung vestibular. Yang ketiga ada vertigo altonobarik, di mana kondisi yang ditandai dengan vertigo sementara yang berkembang ketika melakukan manuver falsafa. Vertigo altonobarik sendiri dapat mengikuti pemerataan asimetris tekanan pada telinga bagian tengah yang ditransmisikan melalui membran jendela oval. Selama naik, udara pada ruang telinga bagian tengah akan mengembang dan tekanan relatif akan meningkat, di mana saat ini tuba eustasius akan terbuka secara pasif dan gas keluar melalui tuba eustasius ke nasofaring, di mana nantinya obstruksi ini akan menyebabkan peningkatan tekanan pada rongga telinga bagian tengah, dan jika obstruksi satu sisi atau perbedaan tekanan lebih besar daripada 2 kaki atau sekitar 0,6 meter perairan, vertigo dapat terjadi karena peningkatan tekanan merangsang aparatus vestibular. Hal ini bisa kita tangani dengan naik lebih jauh ataupun mencari permukaan air. Peningkatan tekanan diferensial di ruang telinga bagian tengah memaksa tuba eustasius untuk terbuka dan melepaskan kelebihan udara. Faktor yang berkontribusi termasuk baru trauma telinga bagian tengah, alergi infeksi, dan saluran pernapasan atau konveksi dan merokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Persyani Amanda Mangole dengan NIM 2302511053. Di sini saya akan membawakan dampak perubahan tekanan terhadap kulit. Selain gangguan pada organ paru-paru dan juga organ pendengaran, ada juga gangguan pada organ kulit yang diakibatkan oleh tekanan saat menyelam. Kulit manusia mempunyai lipid yang berbeda-beda, dengan akibatnya akan rentan terhadap dampak buruk seperti maserasi, infeksi, alergi. Infeksi kulit. Pertama, infeksi kulit. Infeksi kulit ini banyak dialami oleh penyelam dan biasa disebut sebagai dermatitis cystosoma. Gejala dermatitis cystosoma seperti ruam, gatal, pembengkakan, kemerahan itu terjadi terhadap kulit seorang penyelam. Infeksi kulit bisa diakibatkan dari baju yang digunakan oleh penyelam, dan bisa juga diakibatkan dari suhu yang semakin dalam, bahkan perubahan suhu air yang karena tekanannya itu semakin dalam. Ketika mengalami infeksi kulit, penyelam juga akan merasakan nyeri akibat dari ruam dan kemerahan, bahkan menyebabkan demam maliase akibat dari infeksi serius. Jika kulit tidak diobati atau dirawat dengan baik dan benar, itu akan terjadi kerusakan pada jaringan dan parut. 2. Dekompresi pada kulit. Penyakit dekompresi ini pada umumnya sebagai penyakit Kaysen, yang kita kenal sebagai penyakit Kaysen, yang merupakan keadaan darurat neurologis yang umumnya terjadi pada penyelam. Dan kompresi ada 2 gejala tipe yang kita bahas secara umum yang berdampak pada kulit, yaitu dekompresi tipe 1. Kondisi ini terjadi akibat keluarnya gelembung-gelembung gas nitrogen yang menyumbat pembuluh darah di sumsum tulang belakang dan otak. Udara dapat masuk ke sirkulasi darah dan jaringan selama tekanan lingkungan rendah. Resiko penyakit dekompresi meningkat ketika menyelam ke kedalaman yang semakin dalam. Beberapa kali penyelam dalam waktu yang singkat, perubahan ketinggian yang singkat, usia tua, komposisi lemak tubuh yang tinggi, serta permukaan air yang terlalu cepat, yaitu lebih dari 19 meter per menit dalam kegiatan menyelam. Baik, perkenalkan nama saya Putri Dina Pratnyani dengan NIM 230211067. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang upaya persiapan sebelum melakukan penyelaman. Dalam upaya penyelaman, tentu harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan keselamatan para penyelam. Setelah melakukan penyelaman, terdapat kemungkinan timbulnya kondisi nyeri pada beberapa bagian tubuh seperti kepala, telinga, hidung, hingga dada. Untuk meminimalisir resiko tersebut, prosedur keselamatan penyelaman menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya persiapan sebelum melakukan penyelaman. Oleh karena itu, persiapan yang bisa dilakukan sebelum menyelam adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah menyiapkan dive leader atau pemimpin penyelam. Menyiapkan dive leader bertujuan untuk membantu selama proses penyelaman berlangsung. Yang kedua adalah menyiapkan peralatan scuba diving. Yang ketiga yaitu melakukan body check seperti booties, fin, pisau selam, sistem pemberat, BCD inflator dan deflator, buckle, second stage, octopus, tekanan udara di tabung, masker, snorkel, divcom, dan tabel selam. Untuk memastikan alat-alat scuba dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah mempelajari teknik-teknik equalisasi yang bertujuan untuk menyamakan tekanan antara tubuh dan lingkungan luar demi meminimalisir terjadinya trauma. Yang pertama ada Toynbee maneuver, di mana gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk menjepit hidung dan melakukan gerakan menelan. Yang kedua ada Frenzel maneuver, yaitu jepit hidung dengan ibu jari serta jari telunjuk agar lubang hidung tertutup, kemudian keluarkan bunyi dari huruf K, hingga lidah terangkat ke atas dan menyentuh palatum. Hal ini berperan dalam proses kompresi udara hingga tuba Eustachius terbuka. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Miracle Dunata dengan 3 digit NIM terakhir 073. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan teknik ekualisasi, yaitu Edmonds Technique, di mana kita bisa lakukan teknik ini dengan cara menjepit hidung, kemudian lakukan gerakan meniup dan menekan rahang secara bersamaan. Penegangan pada otot rahang pun terjadi dan rahang menjadi terdorong ke depan. Kemudian selanjutnya adalah falsafa manuver, di mana kita bisa lakukan dengan cara menutup kedua sisi hidung dan mulut, kemudian tiup pipi dengan metode ekspirasi paksa. Hal ini akan meningkatkan tekanan yang ada dan menyebabkan udara di dalam ruang masuk ke tabung Eustachius. Rongga telinga pada bagian tengah akan mengembung dan membran timpani akan menonjol. Keberhasilan dari proses ekualisasi ini ditandai dengan adanya bunyi seperti pop yang didengar melalui kedua telinga penyelam. Langkah selanjutnya adalah lakukan gerakan pada rahang, salah satunya dengan mengunyah permen karet untuk penyamaan tekanan. Selanjutnya adalah tidak mengkonsumsi alkohol ataupun merokok. Hal ini dikarenakan alkohol dapat mempengaruhi kesadaran seseorang dan bisa menyebabkan dehidrasi hingga decompression sickness. Sedangkan rokok dapat berpengaruh pada sistem pernapasan tubuh nantinya saat menyelam. Selanjutnya adalah melakukan briefing singkat tentang dive plan, seperti tugas, kedalaman, waktu penyelaman, hingga prosedur kedaruratan. Dan langkah terakhir yaitu menunggu instruksi dari pemimpin penyelam untuk melakukan penyelaman. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Skana Riswari Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dari faktor risiko ketika menyelam. Di sini saya akan menjelaskan penanganan dari faktor risiko menyelam pada organ paru-paru dan telinga. Untuk organ kulit akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pada organ paru-paru sendiri, ketika melakukan penyelaman dapat terjadi dekompresi paru. Hal ini bisa ditangani dengan pemberian oksigen bertekanan tinggi atau hyperbaric oxygen therapy dan melakukan rekompresi. Dengan melakukan hal tersebut bertujuan untuk mempercepat disolusi gas yang berada di dalam pembuluh darah dan jaringan serta mempercepat waktu pengobatan. Untuk faktor resiko yang kedua yang bisa terjadi di paru-paru yaitu barotrauma paru-paru. Untuk penanganannya ini terbagi menjadi 2 yaitu pre-hospital dan hospital. Untuk penanganan pre-hospital sendiri dapat dilakukan dengan melakukan protokol Advanced Cardiac Life Support atau ACLS untuk menstabilkan kondisi pasien dengan memberikan oksigen beraliran tinggi. Selanjutnya untuk penanganan yang dapat dilakukan di rumah sakit, yakni dengan menggunakan free breathing mask. Ini bertujuan untuk menghilangkan kelebihan gas nitrogen dan dapat menurunkan toksisitas. Selanjutnya, faktor resiko yang bisa terjadi pada organ telinga. Yang pertama, bisa terjadi barotrauma telinga bagian dalam. Hal ini dapat
ditangani dengan diberikan dekongestan lokal atau melakukan manuver falsafah. Selanjutnya, faktor risiko yang bisa terjadi juga ini dekompresi telinga bagian dalam dapat ditangani dengan terapi oksigen hiperbarik atau terapi hipobarik. Ini bertujuan untuk pelepasan gas terlarut secara terkontrol untuk mencegah pembentukan kembali gelembung presipitasi. Faktor resiko selanjutnya yang bisa terjadi yaitu vertigo alternobarik. Ini dapat ditangani dengan mengembalikan keseimbangan tekanan antara dua telinga tengah. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara menutup lubang hidung dan mencoba menghembuskan nafas secara paksa dengan menutup mulut. Tujuannya untuk membentuk patensi tuba eustachius sehingga memungkinkan distribusi seragam antara setiap rongga hidung distribusi seragam antara setiap rongga telinga tengah dan faring. Untuk penanganan faktor risiko yang terjadi di kulit akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Komang Yadurani dengan 3 digit NIM terakhir 069. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penanganan dari faktor resiko pada organ kulit yang terjadi akibat kegiatan menyelam atau diving, seperti infeksi kulit dan dekompresi kulit. Nah, yang pertama itu terkait dengan penanganan infeksi kulit. Dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan seperti obat antibiotik topikal, obat oral, obat anti jamur, dan obat antivirus, serta tindakan pendukung lainnya untuk meredakan gejala. Kemudian yang kedua itu penanganan terkait dengan dekompresi kulit. Nah, dapat dilakukan dengan terapi oksigen hiperbarik atau HBO yang merupakan pengobatan definitif untuk penyakit dekompresi. Terapi ini melibatkan pemberian oksigen murni pada tekanan yang jauh lebih tinggi daripada tekanan atmosfer, di mana rekompresi akan menurunkan ukuran gelembung dan mengembalikan suplai darah ke jaringan tubuh yang terkena dampak dari penyakit dekompresi. Selain itu, dapat pula dilakukan terapi cairan intravena dan terapi analgesik untuk mengurangi rasa sakit, serta terapi kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dari dekompresi kulit. Nah, dari penanganan-penanganan yang sudah saya sebutkan tadi akan jauh lebih efektif penyembuhannya apabila dilakukan secepat mungkin saat terjadi faktor resiko tersebut. Bahkan, keterlambatan dari penanganan dapat menyebabkan kerusakan yang pada awalnya ringan menjadi permanen. Perkenalkan, nama saya Lisa Febrelia dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 055. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai simpulan yang didapatkan oleh student project kami kali ini, yaitu mengenai deep fisiologi. Jadi, aktivitas fisiologis merupakan aktivitas suatu jaringan atau organ dalam menjalankan fungsinya, sehingga aktivitas fisiologis berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan serta berat aktivitas yang dilakukan oleh tubuh. Contoh kegiatan yang menyinggung mengenai deep fisiologis yaitu scuba diving atau menyelam. Scuba diving memiliki efek fisiologis pada tubuh manusia karena tubuh seseorang yang melakukan scuba diving akan mengalami tekanan air yang terus meningkat seiring kedalaman ketika menyelam. Munculnya perubahan tekanan ini berpengaruh pada organ tubuh manusia seperti paru-paru, telinga, dan kulit. Adapun penanganan dari penyakit yang merupakan dampak perubahan tekanan sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Dengan banyaknya penyakit yang merupakan dampak dari tekanan ketika menyelam, tentu saja diperlukan upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya faktor risiko penyakit yang lebih serius. Untuk saran-saran kepada pemerintah, pembaca dan penyelam akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ivani Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061. Di sini saya akan membacakan saran-sarannya.
Yang pertama adalah pemerintah wajib memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari perubahan tekanan pada tubuh manusia. Yang kedua adalah pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan untuk para penyelam. Yang ketiga, para pembaca harus peduli tentang pentingnya penanganan dasar untuk diving. Yang keempat adalah siapkan peralatan scuba diving yang berkualitas sesuai dengan standar penyelaman dan melakukan body checking untuk memastikan alat-alat sudah dapat berfungsi dengan baik. Yang kelima adalah lakukan penyelaman secara perlahan serta ketahui batas-batas aman untuk tekanan pada paru-paru. Sekian presentasi dari kelompok SGDA 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih banyak telah menonton dan semoga video ini bermanfaat dan dapat menimbulkan dampak yang baik bagi kita semua. Terima kasih.